Baik, perkenalkan nama saya Maria Nukrana Polo dengan NIM 19010601337. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang amida. Coba yang pertama, pengertian amida. Senyawa amida merupakan turunan dari asam karboksilat di mana gugus karboksil diganti kedudukannya oleh NH2, sehingga amida memiliki rumus umum yaitu di mana R merupakan hidrogen atau akhir atau aryl radikal. Amida terbentuk dari asam karboksilat yang berbentuk padatan, kecuali amida yang paling sederhana yaitu formaldehyde yang berbentuk cairan. Amida tidak dapat menghantarkan listrik, memiliki titik didih tinggi, tidak relatif, serta dalam bentuk cairan dapat menjadi pelarut yang baik. Semua amida sederhana merupakan suatu senyawa yang hampir netral, lelehan padat dan bersifat stabil, kecuali formaldehyde. Amida sering digunakan untuk identifikasi asam organik dan asam amina. Yang berikut sifat-sifat fisik amida. Yang pertama, bersifat polar. Yang kedua, kurang larut dalam air karena dengan adanya gugus C rangkap 2O dan E rangkap 1H memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen. Yang ketiga, berbentuk padatan, kecuali amida yang paling sederhana yaitu formaldehyde dan yang berbentuk cairan. Sifat-sifat kimia amida. Dalam mempelajari sifat-sifat kimia masing-masing kelompok turunan asam karboksilat terlebih dahulu harus dipahami ciri-ciri reaksinya seperti yang diuraikan. Keberadaan gugus karbonil dan turunan asam karboksilat sangat menentukan kereaktifan dalam reaksinya. Walaupun gugus karbonil tersebut tidak mengalami perubahan, gugus asil R rangkap 1C rangkap 2O menyebabkan turunan asam karboksilat mudah mengalami substitusi nukleofilik. Dalam substitusi ini atom atau gugus yang berkaitan dengan gugus asil digantikan oleh gugus lain yang bersifat basa. Pola umum reaksi substitusi nukleofilik tersebut ditulis dengan persamaan reaksi. Yang berikut kelarutan. Amida merupakan salah satu senyawa yang kurang larut jika dibandingkan dengan asam karboksilat dan amina yang sebanding. Hal tersebut karena amida dapat dengan baik menyumbangkan atau menerima ikatan hidrogen. Yang berikut tata nama amida. Yang pertama, IUPAC. Dalam senyawa amida, gugus fungsi asil berkaitan dengan gugus NH2 dalam pemberian namanya dengan akhiran OAT atau akhiran AT. Dalam nama asam induknya diganti dengan kata amida. Contohnya NH3CONH2 yang dengan nama etanamida. Yang kedua, CH3CH2CONH2 dengan nama propanamida. Contoh yang ketiga adalah CH3CH2CH2CONH2 yang dengan nama butanamida. Sedangkan untuk rantai yang bercabang, pemberian nama pada amida karbon pada CONH2 dianggap sebagai atom karbon nomor 1 dengan contoh yaitu 3-metil butanamida. Yang berikut fornamida atau trivial. Contohnya CH3CH2CH2CONH2 atau butiramida atau trivial. Yang berikut pembuatan amida. Pembuatan amida yang pertama yaitu dari asam karboksilat. Asam karboksilat terlebih dahulu menjadi sebuah garam amonium yang kemudian akan menghasilkan amida pada pemanasan garam amonium dibentuk dengan menambahkan amonium karbonat pada
karbonat padat kepada suatu kelebihan asam. Sebagai contoh, amonium etanoat dibuat dengan menambahkan amonium karbonat ke kelebihan asam etanoat. Dengan reaksi 2CH3COOH tambah NH4 2 kali CO2 CO3 menghasilkan 2CH3COOH NH4 tambah H2O tambah CO2. Ketika reaksi selesai, campuran dipanaskan, terjadi dehidrasi garam amonium karbonat sehingga menghasilkan amida, yaitu etanamida. Yang berikut dari hasil klorida. Pada hasil klorida atau RCOCl terdapat atom klorin yang mudah untuk digantikan oleh substituen lain, misalnya oleh NH2 yang untuk membentuk amida. Pada tahap pertama, amonia bereaksi dengan etanol yang kemudian menghasilkan etanamida dan gas hidrogen klorida. Hidrogen klorida kemudian direaksikan dengan amonia berlebih untuk menghasilkan amonium klorida. Kemudian kedua reaksi tersebut digabungkan. Yang ketiga dari anhidrida asam. Pada tahap pertama, anhidrida etanoat ditambahkan dengan larutan amonium pekat sehingga berbentuk etanamida dan asam etanoat. Kemudian asam etanoat yang dihasilkan direaksikan dengan amonia berlebih sehingga menghasilkan amonium etanoat. Dengan hasil reaksi CH3COOH tambah NH3 CH3COONH4. Kemudian kedua reaksi digabungkan sehingga menghasilkan persamaan CH3CO2 kali O tambah 2 NH3 CH3CONH2 tambah CH3COONH4. Yang berikut hidrolisis amida membutuhkan kondisi yang sangat ekstrim. Yang pertama, pemanasan suhu tinggi dengan katalis asam atau basa pekat. Yang kedua dengan katalis asam, yaitu dengan rumus seperti di samping. Yang berikut kegunaan amida. Senyawa amida memiliki kegunaan yang luas dalam kehidupan, antara lain dapat berguna dalam pembuatan obat-obatan seperti sulfoamida yang digunakan untuk melawan infeksi dalam tubuh manusia sebagai zat antara dalam pembuatan amina, sebagai bahan awal dalam pembuatan polimer seperti palmitamida yang digunakan sebagai bahan penyerasi pada penguatan karet alam dengan silika.